MG listeners, Richard Eliezer akan diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar persidangan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis MGN, ada rekan Marcelina Tumondo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Marcel. Pukul berapa tepatnya persidangan untuk Richard Eliezer nanti akan digelar di sana? Ya, selamat pagi Abdi dan juga MG listeners. Untuk hari ini bagi terdakwa Richard Eliezer akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang rencananya digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari terdakwa atau dari Richard Eliezer sendiri yang rencananya akan dihadirkan langsung dalam ruang persidangan. Kami juga telah meminta keterangan dari pihak penasihat hukum Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa dari pihak tim penasihat hukum tidak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan hari ini karena terkait dengan agenda adalah keterangan dari terdakwa yang berdiri sendiri. Dan juga nanti Baradae akan dihadirkan secara langsung sesuai dengan agenda dalam posisinya sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dan diharapkan bisa memberikan keterangan secara kooperatif. Persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer dan juga 4 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini sudah berlangsung sejak pertengahan bulan Oktober 2022 lalu, dan total bagi terdakwa Richard Eliezer ini sudah ada sebanyak 71 saksi dan ahli yang dimintai keterangan di dalam persidangan. Kita akan nantikan bersama bagaimana keterangan dari Richard Eliezer selaku terdakwa pada hari ini. Abdi. Baik, Marcelina Tumondo terkait dengan masa tahanan Verdi Sambo dan juga terdakwa lainnya, kami konfirmasi kembali apakah akan berakhir pada tanggal 9 Januari atau Senin pekan depan? Ya, benar sekali Abdi bahwa kalau kita merunut dari masa tahanan yang sudah berjalan saat ini, seharusnya akan berakhir pada tanggal 9 Januari atau hari Senin pekan depan. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya adalah pernyataan dari pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto yang memastikan bahwa Verdi Sambo tidak akan bebas per tanggal 9 Januari nanti. Karena dari pihak majelis hakim akan menggunakan hak mereka untuk mengajukan perpanjangan masa tahanan. Di mana Juyamto mengutip bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6, bahwa majelis hakim bisa mengajukan kepada melalui Ketua Pengadilan Negeri, bisa mengajukan kepada Pengadilan Tinggi untuk perpanjangan masa tahanan selama 60 hari. Karena kalau kita melihat saat ini proses persidangan masih berlangsung, bahkan juga masih diberikan kesempatan bagi keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa, dan masih dibutuhkan beberapa pekan lagi untuk sampai pada tahap vonis atau putusan dari pihak majelis hakim. Sehingga demi kepentingan pengadilan atau demi kepentingan persidangan, masa tahanan dari Verdi Sambo dan juga terdakwa lainnya akan diperpanjang dalam kurun waktu 60 hari ke depan. Abdi. Baik, Marcelina, kita beralih ke membahas persidangan kasus obstruction of justice. Apa saja agenda yang akan digelar hari ini? Untuk perkara obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua ini ada 2 persidangan yang akan digelar. Tepatnya adalah persidangan bagi terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto yang akan digelar dengan agenda meminta keterangan dari ahli ITE. Kemudian juga kemungkinan antar terdakwa ini akan saling memberikan kesaksian atau kita akan dengarkan bersama kesaksian dari saksi mahkota. Selain dari 3 terdakwa tadi, untuk terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin juga diagendakan akan mengikuti persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli pidana serta ahli digital forensik. Kemudian juga diperkirakan akan ada saksi mahkota bagi para terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Terkait dengan teknisnya, untuk 2 persidangan ini nantinya tentu akan digelar secara terpisah, tetapi karena melihat ada beberapa terdakwa yang akan saling beririsan memberikan keterangan, sehingga untuk waktu pelaksanaan persidangan ini masih akan sangat dinamis, melihat keputusan dari majelis hakim ketika nanti persidangan baru akan dibuka. Yang mana persidangan dijadwalkan akan dimulai pada
sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini. Demikian Abdi dan MG listeners, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis MGN Marcelina Tumondo atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.